Sunan Kalijaga yang bernama Asyir dan Syahir adalah salah satu tokoh Wali Songo yang paling dikenal dalam sejarah Islam di Jawa. Lahir dari keluarga bangsawan Tuban, masa mudanya sempat diwarnai pemberontakan dan kejahatan. Sebelum bertobat setelah bertemu Sunan Bonang, dari seorang perampok, ia berubah menjadi wali yang bijak dan rendah hati. Dengan pendekatan budaya, ia menyebarkan Islam lewat kesenian seperti wayang, tembang, dan ukiran, sehingga ajaran Islam dapat terima tanpa konflik. Dakwanya yang lembut menjadikan simbol penyatuan antara Islam dan budaya Jawa. Kisahnya adalah warisan untuk perubahan, toleransi, dan kebijaksanaan dalam menyebarkan kebaikan. Sunan Kudus bernama asli Jafar Sodik adalah salah satu dari wali songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Ia merupakan putra Sunan Ngudung dan dikenal sebagai ulama yang bijak serta toleran terhadap budaya lokal. Dalam dakwahnya, ia menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi masyarakat setempat, seperti terlihat pada Masjid Menara Kudus yang memadukan arsitektur Islam dan Hindu-Buddha. Selain sebagai pendakwah, ia juga dikenal sebagai pejuang yang pernah memimpin pasukan Demak. Sunan Kudus wafat sekitar tahun 1550 dan dimakamkan di kota Kudus, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana penyebaran agama Islam oleh saudara-saudara di daerah saudara masing-masing? Alhamdulillah. Bagaimana saudara menyampaikan ajaran agama Islam di daerah saudara-saudara? Dulu tadi saya sembari menyebarkan agama Islam, ada orang yang menghina Islam. Bagaimana saya menghadapinya, guru? Baik Hasan, perlu kita tahu bahwasanya agama Islam masuk ke Nusantara itu tidak boleh ada unsur paksaan. Seperti yang kita tahu bahwasanya masyarakat di Nusantara sangatlah kental ajaran agamanya. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya kita menggunakan pendekatan sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat yang ada di Nusantara. Hal itu akan menjadi lebih baik sehingga agama Islam dapat diterima dengan baik dan diamalkan oleh masyarakat. Mungkin itu dari saya, barangkali dari Kanjeng Sunan Kudus ingin menambahkan. Dakwah bukan diterima atau ditolak, tapi tentang penyampaiannya. Baik, mungkin itu jika ada salah satu masyarakat atau beberapa masyarakat yang masih menentang ajaran yang kita sampaikan, seperti dalam pepatah Jawa mengatakan suro jiro joyo diningrat lebur dening pangasuti, yang artinya segala bentuk angkara murka atau sifat jahat hanya bisa dilebur oleh kelembutan hati. Maka dari itu kita menyampaikan agama Islam kepada Nusantara dan masyarakat di Nusantara ini harus dengan hati yang lembut serta niat yang tulus tanpa adanya unsur paksaan. Mungkin itu. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada kendala selama menyebarkan agama Islam? Saya sudah. Bagaimana cara menjelaskan orang-orang yang masih percaya dengan roh leluhur dan batu-batu? Baik, untuk itu Raka, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwasanya Nusantara ini sudah memiliki adat, agama, serta kebiasaan yang mereka terapkan sejak dahulu kala, dan kebiasaan itu sudah melekat sejak dahulu kala. Maka dari itu kita hanya perlu menertibkan dengan cara menyisipkan ajaran agama-agama Islam yang benar dalam budaya mereka, sehingga mereka dapat mengamalkannya dan menerimanya di kehidupan sehari-hari. Jadi, kita tidak harus menghapus budaya, tapi membersihkannya. Ayu, itulah Islam Nusantara yang kami perjuangkan. Menyatu bukan merusak, menghidupkan nilai, bukan mematikan jati diri. Lalu, bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari saudara-saudara sekalian yang ingin ditanyakan? Tapi aku takut sedang bagaimana jika aku salah bicara dan menyesatkan. Asalkan kita berpegang kepada hadis dan Al-Quran, insya Allah kita tidak akan menyesatkan
ajaran agama Islam pada masyarakat. Kan tetapi seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, kita menyebarkan agama Islam di Nusantara itu tidak boleh adanya unsur paksaan. Kita harus mendekatkan agama Islam secara lembut kepada masyarakat. Seperti contohnya di daerah Kudus, Kanjeng Sunan Kudus melarang masyarakat dan tetap melarang masyarakat untuk tidak memakan sapi, karena di agama sebelumnya sapi adalah salah satu hewan yang sangat dihormati. Mungkin itu salah satu contoh yang bisa kalian pakai atau kalian terapkan dalam menyebarkan agama Islam di daerah kalian masing-masing. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Saya harap penyebaran agama Islam oleh saudara-saudara dapat berkembang dengan cepat dan baik. Apabila ada yang ingin saudara tanyakan, saudara dapat datang ke sini lagi. Kami kembali bertanya bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kalijaga meninggalkan kesan bahwasanya penyebaran agama Islam dapat dilakukan melalui kesenian dan budaya yang sudah ada, sehingga dapat terlihat lebih halus dan diterima oleh masyarakat. Pesan yang dapat kita ambil dari dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga adalah dakwah harus dilakukan dengan lembut dan menghargai budaya lokal tanpa menghilangkan budaya lokal tersebut. Kesan dari Sunan Kudus yaitu bijak dan toleran terhadap perbedaan. Lalu pesan sebarkan Islam dengan sikap damai dan hormat.